sistem partisipasi pemilih. Dalam memenuhi kewajibannya untuk menegakkan proses demokrasi Indonesia, KPU telah melakukan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan pelayanannya. Salah satu teknologi yang penting untuk diwujudkan adalah memfasilitasi dan meningkatkan kemampuan KPPS dalam menjalankan tugasnya. Solusinya adalah penggunaan sistem yang membuat pekerjaan KPPS menjadi lebih mudah. Sebelum hari pemungutan, distribusi surat pemberitahuan memilih dapat dilakukan secara digital. Pada hari pemungutan suara, verifikasi kehadiran pemilih menggunakan perangkat seluler yang ditempatkan di TPS. Metode ini mempercepat pencarian data di daftar pemilih sehingga mengurangi jumlah antrian. Solusi ini membutuhkan penyediaan smart dashboard di pusat pengendali di KPU RI untuk melihat informasi secara real-time terkait kehadiran pemilih. Dashboard akan memberikan informasi dan sebagai alat kontrol yang dapat menjadi dasar dari pengambilan keputusan yang tepat saat dibutuhkan secara cepat. Perangkat pendamping KPPS. Salah satu solusi untuk mempermudah proses pemungutan suara adalah menggunakan perangkat pendamping KPPS yang akan mengefisiensikan pekerjaan KPPS dan memberikan panduan langkah demi langkah untuk memastikan bahwa pemilihan dilakukan sesuai dengan prosedur, lancar, dan efisien. Solusi pendamping yang akan mendukung KPPS adalah sebagai berikut. 1. Menjelang hari pencoblosan saat menyampaikan surat pemberitahuan memilih. 2. Selama proses pemilihan dan pencoblosan, melakukan penataan TPS dan verifikasi identitas pemilih. 3. Di akhir pemilihan, untuk menutup acara pemilihan, membuat dan mengirimkan daftar hadir dan data statistik. Perangkat pendamping diberikan kepada KPPS sehari sebelum pelaksanaan pemilihan bersama dengan surat pemberitahuan memilih. Pada saat itu, perangkat pendamping KPPS sudah terisi dengan database pemilih TPS, yaitu DPT dan DPTB. Sebelum hari pemungutan suara, solusi yang diusulkan termasuk mendukung KPPS dalam menyampaikan undangan untuk memilih sebagai berikut. 1. Setelah menerima perangkat pendamping, KPPS login ke perangkat menggunakan informasi kredensial atau ID yang diberikan oleh KPU. Perangkat akan secara otomatis menentukan TPS yang benar dan menampilkan informasi tentang lokasi dan jumlah pemilih yang terdaftar. 2. KPPS mengunjungi TPS untuk meninjau kondisi lokasi dan mengupload gambar detail lokasinya. 3. Daftar pemilih TPS ada di perangkat pendamping antara lain DPT, DPTB, dan DPK. Saat mengunjungi rumah-rumah pemilih, perangkat pendamping digunakan untuk memindai dokumen identitas sah yang dapat diberikan untuk mengidentifikasi pemilih. A. Scan eKTP menggunakan contactless reader. B. Pindai kode QR kartu keluarga. 4. Perangkat pendamping menunjukkan apakah formulir pemberitahuan memilih perlu diberikan kepada pemilih atau sesuai dengan daftar di mana orang tersebut terdaftar. Dan KPPS melanjutkan pengiriman undangan setelah memindainya untuk menghubungkan formulir tersebut dengan pemilih. Formulir pemberitahuan memilih dilengkapi dengan kode QR unik yang mengidentifikasi setiap formulir. 5. Selama proses penyampaian undangan untuk memilih, alat menunjukkan kepada KPPS jumlah undangan yang diberikan dan undangan mana yang menunggu untuk disampaikan. 6. Perangkat pendamping menyampaikan informasi tentang jumlah undangan yang diberikan dan menunggu untuk menginformasikan kepada PPS, PPK, dan KPU RI tentang status pengiriman surat pemberitahuan memilih. 7. Di PPS, PPK, dan KPU RI memantau proses penyampaian sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Selama proses pemungutan suara, selama proses pencoblosan, perangkat pendamping KPPS akan memfasilitasi pemasangan TPS yang benar dan verifikasi pemilih yang datang untuk mencoblos. Yang pertama, sesampainya di TPS, KPPS login ke perangkat dengan menggunakan informasi kredensial atau ID yang diberikan oleh KPU. Kepala KPPS dapat mencatat bantuan anggota KPPS lainnya. Yang kedua, perangkat pendamping KPPS akan menampilkan tugas-tugas dalam mengatur TPS dengan benar untuk pemungutan suara.
Tugas-tugas tersebut akan mencakup permintaan konfirmasi foto dari tugas-tugas yang telah selesai, termasuk A. Menempelkan daftar pemilih, B. Menempelkan daftar calon, C. Buka kotak suara dan periksa isi yang benar, D. Tutup kotak suara, E. Memasang TPS dengan benar. Yang ketiga, perangkat pendamping KPPS kemudian siap untuk digunakan dalam memverifikasi identitas pemilih dan memastikan mereka terdaftar dengan benar untuk memilih di TPS, baik dalam DPT maupun DPTB. Perangkat dapat membaca identitas pemilih dengan menggunakan dokumentasi yang mereka bawa, yaitu A. Pindai kode QR formulir pemberitahuan memilih, B. Scan eKTP menggunakan contactless reader, C. Pindai kode QR kartu keluarga dalam kurung atau tampilkan daftar anggota keluarga dari rumah tangga, D. Informasi digital terkait dokumen surat pemberitahuan memilih. Yang keempat, setelah membaca dokumen identitas, perangkat pendamping KPPS akan menampilkan rincian pemilih, termasuk yang terdaftar di DPT dan DPTB. KPPS dapat melakukan konfirmasi untuk menandai pemilih yang sah untuk memilih. Pada saat itu, terdengar suara yang mengkonfirmasi oleh semua yang hadir bahwa pemilih telah diverifikasi dengan benar untuk memilih. Yang kelima, jika pemilih tidak ada dalam daftar DPT atau DPTB dan merupakan pemegang eKTP, maka perangkat pendamping KPPS melakukan pendaftaran pemilih dalam daftar khusus atau DPK. Yang keenam, jika pemilih yang telah memilih datang untuk memberikan suara, perangkat akan menghasilkan suara yang dapat dibedakan dan menampilkan tanggal serta waktu pemungutan suara sebelumnya. Yang ketujuh, atau perangkat dapat mengumpulkan sidik jari pemilih sebagai tanda tangan kehadiran mereka di TPS untuk mencoblos, di mana seluruh sidik jari yang terkumpul dapat digunakan pada pasca pemilu untuk menilai status database pemilih. Yang kedelapan, perangkat pendamping KPPS menyampaikan informasi tentang pemilih yang telah datang untuk mencoblos, untuk menginformasikan kepada PPS, PPK, dan KPU Pusat tentang status pemilih. Yang kesembilan, di PPS, PPK, dan KPU RI memantau hasil pemilu secara langsung selama pelaksanaan pemilu. Laporan menunjukkan jumlah pemilih per TPS dan tingkat kabupaten dan nasional, termasuk pembagian menurut jenis kelamin dan menurut kelompok umur. Pasca pemungutan suara, perangkat pendamping KPPS juga mendukung KPPS di akhir pemungutan dan penghitungan suara untuk menyelesaikan tugas-tugas di TPS dan dapat digunakan untuk mengirimkan hasil pemilu. Yang pertama, pada akhir proses pemungutan suara, perangkat pendamping KPPS secara otomatis menghasilkan daftar hadir TPS, yang kemudian diperiksa dan ditandatangani oleh KPPS dengan menggunakan informasi kredensial atau ID yang diberikan oleh KPU. Perangkat kemudian dapat mengirimkan formulir kehadiran pemilih. Yang kedua, perangkat memberikan daftar tugas yang harus diikuti untuk menutup kegiatan pemilihan. Tugas tersebut akan mencakup permintaan konfirmasi foto dari tugas yang diselesaikan, termasuk A. Buka kotak suara dan hitung suara, B. Menghasilkan laporan hasil pemungutan dan penghitungan suara, C. Penyampaian informasi perlengkapan pemungutan suara dan persiapan penutupan TPS. Dan yang ketiga, perangkat kemudian dapat digunakan untuk mengirimkan hasil pemilu langsung ke KPU dengan menggunakan Sirekap. Perangkat pendamping KPPS mencakup semua komponen yang diperlukan untuk membaca barcode dan kode QR, konektivitas nirkontak untuk membaca eKTP, serta pemindai sidik jari yang dapat digunakan untuk memverifikasi identitas pemilih. Perangkat ini juga mencakup ketentuan untuk komunikasi seluler yang memungkinkan pengiriman informasi secara langsung dari TPS. Perangkat pendamping KPPS sangat kokoh dan memiliki kemampuan untuk beroperasi sehari penuh tanpa memerlukan daya tambahan dan menyertakan kemampuan jaringan yang dapat digunakan untuk mengirimkan informasi status dari setiap lokasi pemungutan suara.